bincang santai bawa inspirasi dari HMPS PBS. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai program studi perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanisya Latifa Al-Zahra selaku host pada podcast kali ini. Dan kita akan dibersamai oleh narasumber terbaik kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Raisani Muharrami, SEI MEI, selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah. Assalamualaikum Bapak Rais. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya selama mungkin 2 bulan ini ya Pak ya, nggak ada proses belajar mengajar? Ya betul, 2 bulan kita sudah nganggur ini, akhirnya kita hari sudah mulai bekerja. Apa sih Pak kesibukannya selama 2 bulan ini mungkin? Kalau 2 bulan ini ketika mahasiswa libur tentunya kita sebagai dosen, sebagai pengajar, kita masih tetap untuk melaksanakan tridharma kita masih tetap melakukan penelitian, untuk pula kita melakukan sosialisasi ke beberapa tempat, untuk pula kita melakukan pengabdian masyarakat, yang tentunya itu juga menjadi tupoksinya kita sebagai dosen, yang tentunya itu nantinya akan bisa memberikan nilai lebih value added bagi mahasiswa. Ketika nanti sudah masuk, kita akan memberikan beberapa hal terkait dengan bagaimana hasil penelitian kita, begitu pula bagaimana hasil dari pengabdian masyarakat yang sudah kita lakukan selama 2 bulan libur untuk masa kuliah pada libur. Dengar-dengar nih Pak, katanya dari program studi perbankan syariah ini mahasiswa barunya lebih banyak nih dari prodi lain yang ada di Fakultas Ekonomi. Ya betul, untuk tahun ajaran 2023 ini jumlah mahasiswa baru kita tercatat ada 284, dan ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan program studi lain, yaitu di manajemen, begitu pula akuntansi dan juga ekonomi syariah. Maka kita menjadi mahasiswa terbanyak untuk tahun 2023 ini, dan tentunya ini menjadi tantangan bagi program studi untuk mewujudkan dari keinginan mahasiswa baru, begitu pula tantangan untuk bisa menunjukkan ya bahwasanya dengan minat mahasiswa yang tinggi, maka kita bisa memberikan kualitas yang terbaik pula untuk mahasiswa baru di tahun 2020. Berarti itu menjadi mungkin rekor ya Pak di tahun-tahun sebelumnya apa? Kalau untuk rekor jumlahnya tentunya kita cukup fluktuatif sama beberapa tahun belakangan. Kita 2 tahun ini kita menerima setiap tahunnya 7 kelas. Yang 2 tahun sebelumnya kita sempat menerima sampai 9 kelas. Akan tapi dengan pertimbangan rasio dosen, begitu pula untuk menjaga kualitas dari program studi, maka kita putuskan untuk 2 tahun terakhir ini kita menerima untuk 7 kelas. Akan tapi untuk tahun ini dengan kapasitas 7 kelas yang kita buka, alhamdulillah kita memperoleh mahasiswa terbanyak dengan jumlah yang saya sampaikan tadi 284, dan ini menjadi cukup kelas yang cukup besar dibandingkan dengan prodi yang lainnya yang ada di FEMI. Karena untuk di prodi utama, untuk prodi manajemen, begitu pula di prodi AKS, sama-sama 7 kelas untuk AKS, akan tapi jumlahnya lebih sedikit. Begitu pula untuk yang manajemen, jumlahnya dia kalau saya tidak keliru 6 kelas yang diterima. Begitu pula untuk prodi IS, karena memang dia prodi baru, masih bisa baru membuka untuk 1 kelas pada tahun 2020. Mungkin dari mahasiswa baru nih harusnya mengetahui nih sejarahnya nih. Mungkin dari mahasiswa, bukan cuma mahasiswa baru ya Pak ya, mungkin mahasiswa lama pun masih banyak yang belum mengetahui sejarah program studi perbankan syariah itu sendiri. Oke, baik. Sebetulnya program studi kita ini sudah dimulai dari tahun 2010 ketika saat itu dibuka yang namanya jurusan ekonomi Islam, yang saat itu berstatus sebagai cabang dari STEK Surakarta yang ada di Yogyakarta. Maka JII ini, jurusan ekonomi Islam, menjadi jurusan ekonomi Islam pertama yang ada di Indonesia, dan itu berasal dari STEK Surakarta saat itu yang memiliki cabang yang ada di Yogyakarta. Akan tapi kemudian tahun 2003 Kementerian Agama memiliki peraturan bahwasanya yang namanya kampus negeri dia dilarang untuk membuka cabang di luar kota. Maka otomatis tahun 2003 akhirnya ditariklah jurusan ekonomi Islam itu ke Surakarta, dan akhirnya hanya memilih 1 jurusan, yaitu ada jurusan ekonomi Islam. Setelah sebelumnya di Jogja ketika masih status sebagai JII sudah ada 3 program studi, manajemen syariah, perbankan syariah, dan juga akuntansi. Maka kemudian
sejak tahun 2003 ditarik ke IAIN Surakarta, ke Surakarta, di STEK Surakarta. Maka tahun 2007 pun akhirnya dipecah lagi jadi beberapa program studi dan kembali memiliki 3 program studi, yaitu akuntansi syariah dan juga akuntansi syariah. Termasuk ketika akhirnya tahun 2007 itu berubah, 2013 kemudian berubah menjadi IAIN Surakarta, maka jurusan ekonomi Islam ini berada di bawah Fakultas Syariah, yang akhirnya kemudian tahun 2013 ketika sudah berubah menjadi IAIN Surakarta, akhirnya berdiri sendiri jadi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam, dan akhirnya memiliki 3 program studi, yaitu adalah program studi PBS, Manajemen Bisnis Syariah, dan juga Akuntansi Syariah. Maka kita sudah berdiri sebetulnya di tahun 2000, maka berarti usia kita sekarang sudah 23 tahun. Berdirinya program studi akuntansi syariah. Selanjutnya nih Pak, mungkin dari mahasiswa baru juga kan yang baru kalau bahasa salahnya nyemplung gitu ya Pak. Dan mungkin masih ada yang lainnya juga, masyarakat luas yang masih berpikiran kayak aku jadi nggak sih masuk di perbankan syariah itu. Tapi kalau masuk di sini apa yang maksudnya dipelajari, seperti apa perbankan syariah itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Kalau kita mau melihat program studi kita, ini program studi yang ada di PBS ini adalah program studi satu-satunya program studi yang secara baik itu nama, begitu pula itu yang dipelajari adalah industrial base, berbasis industri. Dalam artian dari namanya program studi kita adalah perbankan syariah. Maka tentunya yang kita pelajari adalah kita akan belajar bagaimana pola transaksi, bagaimana pola manajemen yang ada di perbankan syariah secara khususnya, dan tentunya lingkupnya bukan hanya terkait di perbankan syariah, akan tapi lingkup yang ada di program studi perbankan syariah adalah bank, kemudian lembaga keuangan non-bank, industri keuangan non-bank syariah, begitu pula juga Islamic Social Finance. Dan termasuk karena saat ini sudah masuk dalam era digitalisasi keuangan, maka kita juga sudah melakukan update terkait dengan kurikulum kita terkait dengan operasional yang ada dalam industri digital keuangan dan juga industri financial technology yang ada di lembaga keuangan kita, terutama tentunya ada lembaga keuangan syariah. Jadi kalau semuanya teman-teman nih masuk ke program studi perbankan syariah, bukan hanya tentang bank juga, ada lembaga-lembaga lainnya juga ya Pak ya, seperti itu. Terus keunggulan ciri khas lah Pak, ciri khas dari perbankan syariah ini yang tidak dimiliki oleh program studi lain itu apa sih Pak? Oke, baik. Karena memang program studi yang ada di FEB ini ada 4, yaitu manajemen bank syariah, kemudian kita perbankan syariah, akuntansi syariah, dan juga ekonomi syariah. Maka value yang kita miliki adalah ketika teman-teman nanti belajar di prodi perbankan syariah, maka teman-teman akan kita proyeksikan sebagai duta-duta literasi keuangan. Kalau kita belajar terkait dengan perbankan, kita belajar terkait dengan industri keuangan, kita belajar terkait dengan financial technology, maka berarti kita akan memiliki pengetahuan yang utuh, literasi yang utuh terkait bagaimana perbankan itu berjalan, bagaimana kita melakukan transaksi perbankan, bukan hanya sekedar bagaimana kita melakukan transaksi, tapi kita juga bisa memahami siapa pasarnya perbankan, siapa pasarnya pembiayaan, siapa pasarnya funding, itu bisa kita tentukan ketika kita belajar di prodi perbankan syariah. Tentunya kalau kita belajar di prodi lain, maka tentunya yang namanya ilmu manajemen adalah umum, luas. Begitu pula yang namanya akuntansi, begitu pula juga luas. Apalagi ekonomi syariah lebih luas lagi. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan lembaga keuangan, berbicara terkait dengan industri keuangan, maka berarti kita khusus berbicara terkait dengan literasi keuangan itu sendiri. Maka ketika teman-teman nanti masuk di prodi perbankan syariah ini, maka teman-teman akan masuk menjadi peserta literasi keuangan. Dari teman-teman sendiri, kita mengacu ke program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri, mungkin kurang afdol nih Pak, kalau semuanya mahasiswanya sendiri tuh nggak kenal jajarannya yang ada di prodi. Nah mungkin bisa diperkenalkan juga Pak kepada teman-teman. Oke, baik. Nanti teman-teman semuanya mahasiswa baru tahun 2023
2023 yang ada di jajaran program studi perbankan syariah ini. Teman-teman perlu mengetahui bahwasanya program studi kita ini berada di bawah jurusan ekonomi dan keuangan syariah, jurusan X, ekonomi dan keuangan syariah. Nah, jurusan ekonomi keuangan syariah ini dikomandoni oleh ketua jurusan dan juga sekretaris jurusan. Ketua jurusan kita adalah Bapak Dr. Budi Supardi, kemudian sekretaris jurusan kita adalah Bapak Usman MNI. Kemudian di bawah jurusan itu baru masuk ke program studi dengan koordinator program studi saya sendiri, Pak Ismat Faisal Maromi, dan juga dibantu oleh sekretaris dari program studi dengan Ibu Tati. Maka nanti teman-teman bisa diskusi dengan baik itu yang ada di jurusan dengan Pak Budi, begitu juga dengan Pak Usnan, ataukah juga dengan saya langsung dengan koordinator prodi, atau begitu pula ketika berhadapan dengan problem maupun berurusan dengan administrasi program studi, maka teman-teman nanti bisa menemui dengan Ibu Tati yang akan membantu teman-teman terkait dengan administrasi yang ada di program studi. Kalau untuk membahas mengenai prospek ini Pak, kalau dari teman-teman yang masih awam nih, pasti kan mikirnya perbankan syariah di bank gitu. Nah, menurut Bapak sendiri tuh apa cuman di lingkup bank aja sih Pak, atau yang lainnya juga bisa? Oke, baik. Nanti teman-teman ketika sudah lulus dari program studi kita, dari program studi perbankan syariah, maka sesuai dengan dokumen CPL kita, capaian pembelajaran berkesan, maka ada 4 karir yang bisa teman-teman pilih ketika nanti lulus dari program studi perbankan syariah. Yang pertama tentunya sebagai bankir, karena memang tadi sudah kita sampaikan, karena memang prodi kita ini sudah menjurus kepada sebuah industrial tertentu perbankan syariah, maka tentunya profil pertama adalah sebagai seorang praktisi perbankan syariah atau praktisi lembaga keuangan syariah. Maka ketika teman-teman sudah punya keinginan, punya cita-cita menjadi praktisi, maka ini tempatnya. Kemudian yang kedua, selain dari praktisi, maka teman-teman lulusan dari PBS ini juga bisa menjadi seorang akademisi. Teman-teman nanti bisa mengajar yang berkaitan dengan pelajaran ataupun mata kuliah keuangan, begitu pula terkait dengan industri keuangan, maka teman-teman juga bisa memilih menjadi seorang akademisi. Sudah banyak nih lulusan-lulusan dari PBS yang dia sudah mulai berkarir dalam dunia pendidikan, baik itu di lingkup perguruan tinggi maupun ada di lingkup pendidikan kejuruan, maupun juga di lingkup SMA maupun di sederajat, dan dia juga belajar terkait dengan lembaga keuangan syariah. Begitu pula yang terakhir, selain menjadi seorang praktisi, akademisi, begitu pula menjadi seorang peneliti, maka lulusan PBS juga bisa berpotensi untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa entrepreneur? Karena memang yang akan kita pelajari karena kita belajar terkait dengan bagaimana interaksi lembaga keuangan terhadap para nasabahnya, maka tentunya karena sebagai lembaga keuangan itu berfungsi sebagai lembaga intermediari, maka kita juga belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik. Maka pilihan keempat profesi tadi bisa menjadi pilihan bagi teman-teman ketika nanti sudah lulus dari program studi perbankan syariah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 4 nih prospeknya kalau teman-teman memilih program studi perbankan syariah. Jadi teman-teman nggak akan nyesel ya Pak ya untuk masuk ke sini gitu. Nah, mungkin ada kata-kata atau quotes buat teman-teman nih Pak untuk bisa gabung ke sini gitu, gimana Pak? Oke, baik. Mungkin pesan bagi teman-teman mahasiswa baru program studi perbankan syariah tahun 2023. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman mahasiswa baru tahun 2023 di program studi perbankan syariah. Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya di prodi literasi keuangan syariah ini, dan teman-teman nanti kita sama-sama akan berdiskusi selama 8 semester. Paling tidak teman-teman akan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di program studi ini, maka kita akan sama-sama berdiskusi, kita sama-sama belajar, kita akan sama-sama mencurahkan pemikiran kita, mencurahkan tenaga kita untuk sama-sama mempelajari dan juga menjadi duta-duta literasi keuangan syariah di tempat kita masing-masing. Cukup itu. Mungkin kalau kita membahas tentang program studi perbankan syariah tuh nggak ada habis-habisnya ya teman-teman mahasiswa. Tapi karena ini waktunya perlu lebih lanjut lagi,
Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan nih bisa langsung komen di YouTube channel HMPS PBS sendiri ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaannya. Nanti kita bisa sharing-sharing session selanjutnya ya Pak ya, kelanjutannya seperti apa di waktu yang berbeda. Mungkin terima kasih Pak. Sekian podcast pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atau kalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.